BOLASPORT.com, Manchester United masih mendapat tekanan mengenai Ruud van Nistelrooy meski sudah mempunyai Ruben Amorim sebagai pelatih resmi. Nasib Ruud van Nistelrooy menjadi misteri yang harus segera diputuskan oleh Manchester United. Ruud van Nistelrooy datang ke Stadion Old Trafford pada awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Erik ten Hag memboyongnya untuk menjadi asisten pelatih di klub tersebut. Setelah Erik ten Hag kehilangan pekerjaan, Van Nistelrooy bertindak sebagai pelatih interim. Man United merasakan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di 3 ajang berbeda bersama Van Nistelrooy. Baru-baru ini, The Red Devils sudah mengunci kesepakatan dengan Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Posisi Van Nistelrooy pun dipertanyakan pada era kepelatihan baru Man United. Pasalnya, Ruben Amorim akan memboyong staf yang menemaninya di Sporting CP. Kiper Man United, Andre Onana, memiliki pendapatnya tersendiri terkait situasi ini. Van Nistelrooy adalah pelatih yang baik dan selalu menuntut lebih, kata Onana seperti dilansir bolasport.com dari Mirror. Namun, hal ini pada akhirnya menjadi keputusan klub dan bukan pemain, ucap Onana menambahkan. Van Nistelrooy sendiri memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Man United. The Red Devils menjadi salah satu klub yang ia bela saat masih aktif bermain. Tidak heran jika Van Nistelrooy sendiri ingin bertahan untuk membantu klubnya. Ia bahkan rela mengambil jabatan lain untuk tetap memberikan kontribusi. Amorim secara resmi akan mulai menangani Man United pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Beberapa pemain Man United sudah menegaskan kecocokannya dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pun ikut membantu menjaga optimisme klub setelah kehilangan pelatih utama. Manajemen Man United jelas wajib berhati-hati sebelum membuat keputusan final. Man United tengah mempersiapkan diri menuju kebangkitan setelah awal musim yang terseok-seok. Kondisi internal klub harus selalu dijaga agar tidak semakin kehilangan arah. Ruud van Nistelrooy menyatakan bahwa dirinya hanya ingin menikmati tugas terakhirnya sebagai pelatih interim Man United. Ruud van Nistelrooy baru saja membantu Manchester United meraih kemenangan di Liga Eropa tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam laga kontra PAOK di Old Trafford, Kamis tanggal 7 November tahun 2024 atau Jumat dini hari WIB, Manchester United menang 2-0. 2 gol kemenangan tersebut semuanya diborong oleh Amad Diallo. Kemenangan atas PAOK menjadi pencapaian istimewa bagi Man United dan Van Nistelrooy. Pasalnya, ini menjadi kemenangan perdana bagi Setan Merah di ajang Liga Eropa musim ini. Mereka sebelumnya mencetak hat-trick seri dari 3 laga sebelumnya di kompetisi kasta kedua antar klub Eropa tersebut. Kembali Van Nistelrooy menunjukkan kelasnya usai didapuk sebagai pelatih interim Man United. Sejak naik pangkat guna menggantikan Erik ten Hag, tercatat dengan kemenangan atas PAOK, maka ini menjadi kemenangan kedua Van Nistelrooy bersama Man United. Sebelumnya juru taktik asal Belanda itu sudah menemani klub saat menang 5-2 atas Leicester di Piala Liga Inggris dan imbang 1-1 kontra Chelsea di Liga Inggris. Dengan laga-laga yang sudah dilalui tersebut, praktis akhir pekan nanti tepatnya pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024 pertandingan melawan Leicester City akan menjadi laga keempat Nistelrooy sebagai caretaker. Di momen itulah diyakini akan menjadi tugas terakhirnya sebagai pelatih interim Man United sebelum Ruben Amorim resmi menjadi pelatih kepala. Belum diketahui pula apakah Nistelrooy bakal kembali menjadi asisten pelatih dan terlibat dalam susunan kepelatihan era Amorim atau tidak. Terkait hal itu, Van Nistelrooy tidak terlalu ambil pusing. Mantan pemain Man United dan Real Madrid tersebut hanya fokus ingin membantu Bruno Fernandes DKK. Dirinya hanya perlu menikmati waktunya berada di Old Trafford sebagai pendamping sementara. Beruntungnya momen-momen yang dilaluinya saat ini penuh dengan kebahagiaan. Bagi saya, penting untuk mendapatkan hasil, ucap Nistelrooy, dikutip bolasport.com dari laman resmi Man United. Saya hanya bisa merasa senang dengan performa yang ditunjukkan para pemain. Sedikit yang dapat saya lakukan untuk membantu, saya menikmatinya, tetapi hari Minggu adalah hari yang berbeda dan saya sangat fokus untuk melakukan itu, jadi saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Akan ada waktu untuk melakukannya. Saya menikmati berada di sekitar tim ini. Hubungan dengan para pemain sangat baik dengan cara mereka merespons. Sangat menyenangkan bisa berbagi momen di atas lapangan bersama-sama.
Ini adalah hal yang luar biasa dan saya senang semuanya berjalan dengan baik, imbuhnya. Meski belum bertugas melatih Manchester United, Ruben Amorim dikabarkan sudah meminta dibelikan pemain baru dari dua klub besar Spanyol. Ruben Amorim diumumkan sebagai pelatih Manchester United pada tanggal 1 November tahun 2024. Dana sebesar 10 juta euro, 170 miliar rupiah, dikeluarkan Setan Merah demi menebus klausul pelepasan sang nahoda di Sporting CP. Kedatangan Amorim diharapkan mampu mendongkrak performa klub yang sempat terpuruk bersama Erik ten Hag, guna memenuhi ekspektasi. Menurut laporan Don Balon, Amorim mengajukan dua pemain kepada Man United untuk didatangkan pada Januari tahun 2025. Nama pertama yang menjadi incaran adalah gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouaméni. Pemain asal Prancis itu menjadi sosok penting bagi lini tengah Real Madrid dan mendapatkan menit bermain reguler dari pelatih Carlo Ancelotti. Tchouaméni sendiri berharga 80 juta euro ketika datang ke Estadio Santiago Bernabéu pada musim panas 2022. Adapun harga pasaran dia adalah 100 juta euro berdasarkan Transfermarkt. Selain Tchouaméni, Amorim melirik Ronald Araujo dari Barcelona. Bek berusia 25 tahun itu masih dalam masa pemulihan cedera sehingga belum beraksi selama musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan Inigo Martinez dan Pau Cubarsí rutin mengisi slot duet bek sentral Barca, menjadi tugas berat bagi Araujo untuk mendapatkan kembali tempat di tim inti. Sebuah kabar menyebut Araujo masuk daftar jual karena kontribusinya dianggap menurun oleh Joan Laporta selaku presiden Barcelona. Kondisi tersebut memudahkan United untuk membawa keluar si bintang Uruguay dari Camp Nou. Bicara soal kontrak, Araujo terikat perjanjian kerja bersama Barcelona sampai 2026. Semenjak penunjukan Amorim, sosok lain yang terseret dalam pusaran isu transfer Man United adalah Victor Gyökeres. Mereka berdua berjasa besar mengantarkan Sporting menuju tangga juara Liga Portugal edisi tahun 2023 sampai tahun 2024. Terkait kabar kedatangan Gyökeres ke Teater Impian, Amorim sudah angkat bicara. Dia menyatakan tidak ingin memboyong striker andalannya ke United. Saya baru saja berdamai dengan para penggemar Sporting, saya bahkan tidak akan membuat lelucon tentang hal itu, kata Amorim. Gyökeres adalah pemain Sporting, yang merupakan klub yang hebat. Dia telah melakukan banyak hal untuk klub ini. Dia pernah bermain di Divisi 2, dia hanya perlu bertahan dan menyelesaikan musim ini di Marquez, ucap sang nahoda. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, memberikan update terbaru soal cedera yang dialami Cole Palmer. Chelsea akan melakoni laga sulit akhir pekan ini. The Blues dijadwalkan menjamu Arsenal pada matchweek 11 Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Duel bertajuk Derby London itu akan digelar di Stamford Bridge, Minggu tanggal 10 November tahun 2024 petang waktu setempat atau pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan, banyak penggemar Chelsea yang bertanya-tanya mengenai kondisi pemain andalan mereka, Cole Palmer. Mereka khawatir Palmer absen lama karena cedera lutut yang dia alami pada laga sebelumnya. Gelandang timnas Inggris itu mengalami kejadian tak menyenangkan saat Chelsea ditahan imbang Man United 1-1 pada pekan ke-10 Liga Inggris, Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Saat memasuki injury time babak kedua, dia dihantam Lisandro Martinez dengan tackle keras. Tackle Martinez tepat mengenai lutut pemuda berusia 22 tahun itu sehingga membuatnya terjatuh kesakitan. Menariknya, wasit hanya memberi bek timnas Argentina kartu kuning atas aksi berbahayanya. Palmer sendiri pada akhirnya bisa bangkit untuk menyelesaikan pertandingan. Enzo Maresca baru-baru ini membagikan kabar terbaru soal proses pemulihan cedera Palmer. Juru taktik asal Italia itu mengatakan bahwa proses pemulihan cedera Palmer berjalan lancar dan kondisi sang pemain sudah jauh lebih baik. Meski begitu, Maresca belum bisa memastikan apakah Palmer akan tampil menghadapi Arsenal. Dia baru akan mengambil keputusan saat mendekati pertandingan. Dia menjadi lebih baik, kata Maresca seperti dikutip bolasport.com dari The Independent. Hanya karena dia bisa berjalan dan makan malam bukan berarti dia sepenuhnya fit, tapi kami masih punya waktu 2 hari untuk mempersiapkan pertandingan. Mudah-mudahan kami dapat mengundangnya untuk sesi latihan setidaknya pada hari Sabtu.